Oke. Nah. Lu gak mau nyangkal tuh, gak mau bales. Yang beralih Soal Cikiwir. RP Cikiwir ya. Di luar nalar, Heng. Kenapa di luar nalar? Karena ya sekarang gini, kalau misalkan lu bahas tentang geser pet. Gua moderator ya, gua moderator Tadi gua nih. habis mencari gelas, mas sekarang kayaknya udah saatnya gua kecot sama Mas TP. Oke. Buset. Priali Cikiwir. Lu bisa kok. Matiin aja bos, media share kasih alert aja. Diaktif. Nyala kok padahal. Iya. Lanjut. Priali Cikiwir yang Mas TP, gue pokoknya sampai sekarang tuh yang teringat di otak gua tuh Mas TP mau import mesin senjata. Kenapa Mas bisa kepikiran kayak gitu Mas? Impor mesin senjata. Iya. Enggak, itu bahasa RP. Jadi kalau by OOC-nya, kekuatan HT itu kan ada 2. Yaitu poros utama dari bedside. Senjata sama narkoba. Ya benar. That's why HT itu bisa disegani atau dibutuhkan oleh banyak bedside. Cuma 2 ini, senjata sama narkoba. Nah menurut kekuasaan ini harus dipisah. Tapi kan sebenarnya itu awalnya tuh dipisah. Antara senjata sama narkoba kan dipisah. Cuma sekarang udah disetujuin gara-gara anak buahnya Nenpik bego semua ya. Gitu. Loh tapi kan katanya kan begitu. Anak harusnya bukan bego, lebih arah ke belum ngerti. Sama ini, sama parah banget, kira di sini lu nggak tuh poin, kira di Ici lu tuh poin. Maksud gua kalau misalkan emang lu nggak demen sama orangnya ceritain aja, bener gak sih Mas Be? kalau yang tai. Enggak, kalau sebenarnya anak-anak itu bukannya itu karena dia angin-anginan aja. Oh, angin-anginan. Angin-anginan, iya. Kalau hasilnya kita yang goblok. Lah kan yang gua tahu apa, gua sampaikan apa gitu loh. Tapi katanya Bang Mas Be kalau misalkan ini gagal dari RP Cikiwir ini, TK. Gini, yang pasti sekali lagi yang pasti Februari aku akan maraton. Jadi aku jujur nggak peduli RPI Cikiwir ini mau berhasil atau gagal. Kalau misalnya berhasil, aku udah bilang by RP ini ya, by RP. RPI Cikiwir ini bukan Richard. Sorry, gerakan Cikiwir ini bukan Richard. Gerakan RI Cikiwir itu pun bukan nakama. Jadi awalnya gerakan Cikiwir itu cuma sebuah ideologi yang ayo yang mau ikut bareng ayo. Nakama sebenarnya nggak tahu apa-apa soal RPI Cikiwir. Jadi siapapun yang menggerakkan RPI Cikiwir nanti kalau memang terbentuk poros baru ya silahkan. Misalnya Alstar mau masuk RPI Cikiwir habis gitu bener-bener by RP bisa kebentuk poros baru, mau yang pasti aku udah bilang minimal 5 kelompok. Jadi 5 kelompok ini anggapannya kayak DPR-nya lah. Yang bisa mendengarkan gitu. Kalau sistemnya HT itu kan memaksa, dalam artian kalau nggak suka ditembak, kalau nggak suka dibunuh, kan sistemnya kan mafia kayak gitu kan. Yang ini absolut, yang poros satunya yang bisa mendengarkan keluh kesah gitu, rencananya kayak gitu oposisinya. Jadi mafia pembaik oposisinya. Iya. Jadi bukan Cikiwir itu harus Richard atau bukan Cikiwir itu harus nakama, enggak. Aku nggak berpikir ke situ sama sekali. Even udah aku IC-in dari awal kalau Cikiwir bukan Richard, Cikiwir bukan nakama. Berkali-kali aku bilang gitu. Tapi informasi yang menyebar seakan-akan Cikiwir pengen ngancurin HT, nakama pengen jalur cepat kayak gitu-gitu. Nggak ada urusannya sebenarnya. Kita tarik lagi nih Mas P dengan perkataan Mas P yang pertama kali bilang bahwasanya gue tuh kompe. Yang buahnya pengen Lo menang. berdua tengah dah. Boleh. Gue penasarannya itu dengan perkataan Mas P gitu. Biar gue bisa membenarkan bahwasanya diri gue tuh kompe karena apa gitu loh. Sejauh ini gue nebakin Mas TP gak pernah. Mulut doang mungkin sejauh ini yang perkataan gue mungkin di Cibubur atau apa gitu kan. Mas TP ingat lah itu ya kan. Oke. Gue bilang kalau misalkan mau importir mesin senjata dari mana Mas? Dari Wakanda. Lah gue juga bisa kok dari Cibubur. Iya boleh bisa. Emang Cibubur di mana? Bukan masalah itu. Indonesia. Bukan masalah itu yang ku bilang kompe. Yang ku bilang kompe itu aku paling males kalau misalnya diskusi, ending kalah dari diskusi atau emang gak ada bahan diskusi lain, akhirnya endingnya itu nembak. Aku nggak setuju dengan hal itu. Karena seharusnya tembak-tembakan itu terjadi di kesepakatan bareng. Kalau yang ada di pikiranku ya. Kayak masa kalah ngomong nembak terus apa fungsi diskusi sejak awal? Apa fungsi ngobrol sejak awal? Kalau kalah ngomong nembak kayak gitu. Nah, aku nggak suka nyamak kau selalu kayak gitu. Kalau udah kalah ngomong nembak. Ya itu tujuannya biar perang sih Mas sebenarnya. Ya kalau tujuannya biar perang langsung aja 20 udah daripada bacot 20 orang terbaikmu sini sama 20 orang terbaikku ketemu di sini. Itu aja kalau mau perang kayak gitu nggak langsung nembak anjing. Berarti besok kalau misalkan gue ada di RP gue harus tahu gue harus ngelakuin apa. Jadi
Tanpa nih Pet ya. Jadi kalau misalkan perang tuh sekarang kita harus gua lagi kena. Iya, kasih tahu dulu. Iya. Lu ngasih tahu gua. Tapi emang cara dia sama cara gue tuh beda. Dia kan sempat liburan KW sebulan. Ya. Ya kan? Tahu aku. Terus dipegang gua. Itu kayak All Star tuh dalam hampir 1 bulan perang cuma 3-4 kali. Lebih banyak politiknya, ngobrolnya. Karena gue yang pegang. Karena gue pribadi gue nggak jago tembak. Gue lebih suka yeping lah, ngobrol lama-lama. Tapi jelas tujuannya kemana gitu arahnya. Gitu. Makanya ketika dia udah masuk lagi, dibawa ke jalanan terus ya udah. Emang cara dia gitu. Iya. Kalau kau mau main tembak-tembakan jangan main RP Mas, main Delta Force, main PB, banyak tuh game FPS anjing. Kena gua. Iya, sama nih kayak. Bapak kosong. Kita mah lagi rame polisi, udah gak usah dibahas itunya. Jujur aku ngelihat RP-mu yang All Star ya, yang ngambil face-nya Marco. Bos. Ya, itu bagiku oke. Kupikir kau itu oke bagiku. Maksudnya itu masih bisa dipanjangin, nggak tiba-tiba ditembak gitu. Enggak, yang mana coba yang RP gue bikin kena kamai nggak bisa dipanjangin. Coba menurut Mas. gue masih kesenggol juga nih. Maksudnya gue selama ini soalnya gue nggak pernah yang langsung, woi, gue tembak tuh nggak pernah. Pasti gue bacotin dulu. Menurutku yang RP ke Greece kemarin sih kayak masalahnya terlalu kecil untuk Ditembakin. tembakan bisa terjadi. Masalahnya cuma mobil yang diinjek terus kau akhirnya ada membelokkan bukan mobil yang diinjek tapi leher diinjek habis itu kau tembak karena kau punya senjata karena karena All Star udah official. Menurutku apa sih? Emang ada gue bahas tentang gue official? Nggak ada. Tapi lebih ke kau lebih punya power akhirnya kau bisa nembakin. Lebih kayak gini Teo. Kalau misalnya kau terus-terusan menggunakan kayak gitu, jangan heran kalau All Star nggak ada yang ngajak main. Karena ending-endingnya pasti perang gitu. Tapi kan di segi RP kan gue anaknya, enggak, sabar lu Pet, udah gitu lu Pet. Tapi gue di segi RP kan gue anak manja. Ini istilahnya kan anak RP, kita ada RP deh ya. Gue anak mobil. Anak mobil rata-rata di Jakarta anak manja bukan? Pasti bapaknya kaya, mamanya kaya. Ini namanya arogan. Kalau misalnya mau kayak gitu, semua orang juga akan punya pembenarannya. RP itu tentang toleransi. Oke, kau anak manja, tapi yang di sebelah itu anak yang kayak gimana? Kau harus tahu dulu. Anak motor. Nah, anak motor yang kayak gimana? Galak anak motor seharusnya ya nggak sih? Karena ada batasannya tuh gangster, anak motor, CS, mafia. Pemahamanmu ini, apakah semua orang ngerti? Nah, berarti salah orangnya, dia nggak mengerti. Itu dia, poinnya lu yang gak mau kalah itu. Bentar. Kok lo belain Pet? Kan lo udah lama. Maksud lo apa Pet? Apakah semua satu visi satu misi apakah ada buku panduannya? Kan itu nggak ada buku panduannya, Teo. Dalam artian yang tadi kau bilang gangster lah apalah itu kan belum tentu semua orang ngerti dan belum tentu yang kau pikirin juga benar. Lebih ke toleransi apakah lawan RP kita menerima atau enggak, itu yang harus dipikirin dulu. Diterima ditembakin apa enggak gitu. Iya, nerima dulu atau enggak. Balik lagi sih Mas. Intinya kalau main RP ditembakin, tembak balik aja. Masih baik lagi. Masih udah kita bahas yang Tapi lain. gini, gue sebenarnya ngerti POV-nya. Kalau POV-nya Mas P itu, gue juga sering berkali-kali ngomong Mas. Walaupun IC-nya lo teriakin, dan lo bilang kayak, kan gue teriakin IC-nya. Tapi kita jangan lupa, yang pakai earphone, pakai headset, juga. yang dengerin tuh manusia juga. Jadi dia mungkin ada rasa sense of kayak, anjing lah dikatain gitu kan. Apalagi baru main. Ya. Orang yang ngerti RP Tapi lah. ya itu POV-nya Mas TP lah kayak bisa dibilang harus ada apa ya toleransi lah benar tadi. Toleransi antara kayak oh gue ngerti nih gue nggak boleh terlalu gini. Nah tapi di POV Teteo ada bener juga. Kalau misalkan lo main game RP harusnya udah siap buat dikatain IG-nya, paham nggak? Jadi kayak lo masuk kota, lo sorry ya, lo teriakin goblok, tolol gitu. Harusnya udah siap, oh oke, ini IG gue nih yang dikatain. Batin lah Teo. Dari tadi ngapain setan? Nah itu jadi menurut gua dua-duanya ada. Gini deh soal toleransi kita bahas. Oke. Coba Mas. Kita soal toleransi kita bahas. Lo dia Pet, lo jangan ntar tiba-tiba lo ganti topik ya Pet, biar gue debat dulu Pet. Oke. Gue penasaran juga nih maksudnya. Ya, kita colek-colekan aja, iya. Kita kan mungkin udah sama lama main RP-nya mungkin. RP-mu anak manja. Iya. Terus Sekarang. orang kaya. Ya, Terus akhirnya semau-mau sendiri. Benar. Gangster. benar. Oke. Yang dimana kau seharusnya bisa berbuat apapun itu. Benar. Kalau by IC, kau ngomong ke cewek, hei lonte kau. Memekmu ku masukin apa gitu. Sorry. Berarti gue gak bisa ngelawan. Berarti lebih baik gue diam. Kalau secara IC harusnya boleh dong. Aku anak manja, kaya, punya power, harusnya boleh ngomong kayak gitu. Benar, gak salah kata dari segi. Tapi kan butuh yang namanya toleransi.
Nggak semua orang bisa digituin. Ya, Itu berlaku untuk semuanya. itu gue setuju. Maaf nih Teo, tapi gue setuju soal itu. Tapi itu benar, itu benar. Karena semenjak beberapa kejadian di DP, gue mulai sadar gue nggak bisa setarain semua orang di RP. Nggak bisa. Nggak bisa. Kau harus tahu siapa lawan mainmu. Iya. Karena RP itu toleransi. Itu yang paling utama. Karena ada kata-kata gini Mas Pe, di RP sekarang ya, harus kenal OOC dulu biar RP-nya bisa lancar. Kalau Sama. gue nggak setuju sih. Bilang lagi. Aturlah. Udah aturlah. Jadi kalau menurut aku gitu Mas, Hmm. buat yang sekarang ya, yang gue lihat kebanyakan, nggak semua, kebanyakan kalau udah kenal OOC-nya, enak tuh ngatainnya. Ya. Enak tuh ngatainnya, Teo. Kayak lo ngatain Robin, ngatain gue gitu kan enak karena kenal OOC. Tapi kalau lo nggak kenal secara OOC, itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah Pak sekarang Pak. Karena nggak kenal itu. Padahal main RP itu harusnya nggak kayak gitu. Susah Heng, zaman sekarang. Nggak bisa. Makanya kadang harus kenal dulu OOC-nya siapa. Oh OOC dia nih. Oh gue harus ngobrolnya kayak gimana. Oh gue nggak kenal dia nih. Gue ngobrol harus kayak gimana. Lebih ke ngikutin areanya aja sih. Iya. Enggak, kalau lu kenal malah nggak seru menurut gue. Mending nggak kenal. Jadi ada rasa nggak enakannya tuh nggak ada. Kalau gue ya, mending gue nggak kenal. Sekarang kayak gue nih, main ke server mana aja. Kalau ada suara gue udah ngomong, anjing langsung tahu. Iya. Tapi gue kebalikannya sih justru bos. Kalau gue ya. Kalau gue justru kalau yang kenal gue bisa lost door, kayak yang kenal gue nggak enakan. Jujur sebenarnya tengah-tengah. Kalau aku bisa bilang. Karena kalau kita mau kenal atau nggak kenal, menurutku yang paling benar adalah kita setengah kenal. Dalam artian kita udah tahu lawan RP kita itu Oh. tipe yang kayak gimana. Itu Lawan kan ya. RP kita yang bisa dibercandain atau enggak, yang Ya. bisa, yang harus serius banget atau enggak, yang kasarannya kalau mau kotor gas banget atau enggak. Kita harus tahu lawan main RP kita. Benar. Jadi setengah kenal itu yang paling benar. Kalau full kenal jatuhnya kurang karena jadi dianggap bercandaan semuanya. Iya tapi benar. Hmm. Ya itu benar. Sama tuh, aku juga setuju. Anjing tiba-tiba setuju Itu lu, Pet. 3 kali ya, Pet ya. Kok setuju itu 3 kali Terus ya. setujunya apa ya? Coba jelasin dulu Mas Pi, sabar. Coba jelasin dulu. Jadi Apa setuju? kenal nggak kenal kita harus respect. Apa sih Pet? Si Pet, anjing Pet. Itu bener. Ke orang lain toleransi. Nggak sebenarnya gini ya Pet, bedanya RP sekarang beda RP-nya dulu tuh beda Pet, udah gitu aja. Kalau misalnya lu bahas tentang respect, orang dulu dikatain kayak apaan tahu juga emang respect, emang lu pernah ditegur dulu. Enggak sih. Nah, Nah sekarang itu. lu punya masalah nih, misalnya sama orang lu ditegur nggak di Scott lu? Tegur. Ya udah Ya beda udah, RP bener. sekarang sama RP dulu, jadi nggak bisa disamain ideologi tai kucing tuh nggak ada Pet. Mas Teo. Ah. Yang kalau misalkan lu dikasih kesempatan nih Buat koreksi RP Mas TP. Yang mau lu koreksi apa? nggak ada sih. Sebenarnya awal kan gue udah ada informasinya tuh dia mau ngulingkan HT. Iya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya Mas TP jadi pesaing HT, gue setuju. Malah gue pengen support sama si bos. Hmm. Waktu itu kan kita ngomong ya bos di Nakama ya. Gue tanya sekali lagi, lo mau gulingin HT, apa lo mau jadi saingan HT? Masalahnya yang lu tanya, Si dia kagak Juan, ngerti. si Juan, Dia jadi korban si tumbal. Juan, dia nggak tahu Mas Tepe, apa-apa. Cok. Dia nggak tahu apa-apa. Kalau dia tahu detailnya ideologinya Ichikiwir, mungkin kita bisa berubah iya. pikiran. Kalau misalkan jadi pesaing, gue malah support ya yang di situ. Iya iya benar. Soalnya alasannya lucu karena nggak adil bagi civilian. Itu gua Iya alasannya gitu Mas Pe. Emang kenapa Ju lo mau hancurin HT? Karena nggak adil sama civilian. Maksud lo nggak adil sama civilian? Di saat gue jadi civilian gue ditodongin senjata sama keluarga-keluarga. Lah sekarang lo ngerampok gak? Ngerampok. Lo pakai apa? Senjata. Lo nodongin civilian pakai apa? Senjata. Adil gak buat dia? Enggak sih. Nah, gini. Juan ini berarti si Marco ya. Iya, itu balik lagi karena RP Ichikiwir itu aku bikinnya bukan buat sama nakama, bener-bener Pribadi Mas. pribadi berdua sama Zota. Kenapa aku ngajak Zota? Karena aku tahu nggak bakal sering masuk kota. Oh. Aku butuh nih tangan kanan yang masih gerak terus nih. Iya iya iya. Awalnya aku ajak si Marco ini, aku ajak Juan dia. Mas janganlah Mas terlalu berat Mas RP-nya Mas. Oh ya udah, aku Dia ngajak pengen Zota. hahi doang Dia ya? pengen hahihi. Nah waktu kalian samperin, waktu All Star samperin, nggak ada tuh petinggi kecuali Marco tuh. Dia bisa jadi petinggi gara-gara wise man aja. Iya lagi. Jadi yang kena dia akhirnya ya. Iya karena dia tuh. Sekian banyaknya RP Cikiwir nih. Hmm. Kita sekarang buka-bukaan aja. Hmm. Yang menurutmu RP yang paling janggal yang mana? Yang kayak ada potensi kayak dia mixing deh. Wah, daripada aku itu jadinya giring kalau aku sebut. Gak RP yang apa-apa janggal. maksudnya kan sebenarnya semua orang punya pemikiran masing-masing. Soalnya dari HT-nya pribadi pun ada yang ngerasa kayak Sebenarnya "Oh, dia bisa gini, tahu ya gitu. Yang paling janggal kalau buat aku nggak ngasih space aja.
Maksudnya gini, aku tahu RP Mafia itu telinga di mana-mana, kasarannya punya banyak informan di mana-mana, aku tahu. Aku sejak awal tahu RP Cikiwir ini cepat atau lambat pasti akan terbongkar atau pasti akan kedengaran nama hati, aku tahu. Ya. Tapi kok cepet banget, maksudnya kayak gini, aku baru jam 3 pagi ngomong. Habis gitu jam 7 pagi ada yang selewatan di TikTok tuh, udah denger dikasih nih, info anjing nih. udah dikasih info nih, kayak banyak banget yang rebutan. Dan tainya lah, kalau aku ngelihat tainya ya, informasi itu ditambah-tambahin. Bukan yang informasi pas presisi gitu loh. Makanya sampai yang kedengar di Teteo itu, aku pingin gulingin hati. Itu yang gemes gitu, karena ada informasi yang ditambah-tambahin. Soalnya HT dengernya itu juga. Iya. Ngomongin HT. Itu yang menyebalkan. Kalau aku sih dari awal ngomong bikin poros baru. Gulingin hati, aku tanya siapa yang gulingin hati itu nggak mungkin. Kalau misalnya nggak ada hati, kota ini bakal berantakan. Iya. Bakal hancur. Tapi yang kalau layar RP yang paling lo nggak suka ada nggak Mas? Teteo. Jujur. Ini no hard feeling ya. Bukan aku balik lagi sama kayak Sultan. Sama kayak Sultan. Aku nggak ada masalah sama Satrio, tapi aku nggak suka sama cara bermainnya aja. Sama kayak kau. Lo udah kepikiran buat berubah diri nggak? Enggak sih. Ya, Sulit. ya udah. Karena yang behave dia kayak gitu. Iya. Bukan behave, cara main sih. Cara main. Cara main. Menurutku kalau dia ganti kota atau ganti karakter ya pasti kayak gitu lagi. Karena cara mainnya egonya tinggi, nggak mau kalah. Lo udah ngerasa kayak gitu nggak? Ego gue tinggi. Iya. Iya sih. Dia Tapi ada di satu RP gue bisa ngalah juga ya. Maksud gue gak semua RP itu gue harus menang terus, enggak. Ya kan 1-10 tapi. Iya. Tapi gue selagi masih bisa gue lawannya orang, gue mau menang gue. Makanya kalau bisa dilawan sama dia dilawan gitu. Apa yang membuat lo mikir kayak gitu? Gua Ini sorry Mas Pai jadi nanya ke dia Aman, apa aman. ya? ya pride karakter gue sih. Ya kalau gue kan masih anaknya elite RP banget Nyet. Jadi kalau misalkan karakter gue diinjek ya gue gak mau. Kan gue build karakter gue emang begitu. Sebenarnya gue bisa aja. Gue RP medis tuh. Hai mbak, ada yang bisa dibantu? Bisa gue Nyet. Cuman kan emang karakter Teteo ini yang gue bikin kayak gitu dari awal gue main RP ya udah kayak begitu aja seiring berjalannya waktu. Tapi nggak ada yang menyalahkan. Gue nggak menyalahkan juga ya. Cara main RP kan beda-beda ya Mas ya. Kalau misalkan ada yang nggak suka ya udah berarti emang nggak suka aja gitu kan. Karena kalau misalkan gue ngelakuin hal yang sama kayak Mas Pai lakuin sekarang, gue juga gak bisa Nyet. Gak nyampe otak gue. Karena gue gak bisa. Karena emang porsi lo emang kayak gitu aja. Gitu aja. Udah porsi gue main RP, gue ngerusuh, gue tembakin orang, gue perang, selesai. Dia lebih mau yang cepet soalnya. Ya gue gak mau yang berhari-hari gitu loh kalau gue. Oh lo nggak suka RP yang berhari-hari gitu? 3 hari, besok gue temuin lagi. Gak suka gue. Kalau Mas Pai kan sukanya yang lama yang ya lama, prosesnya. bukan Mas Tepe kan suka yang lama. RP paling berkesan? Bison. Bison. Jadi DIC ya? dia Musuh kita dulu. aku punya 2 karakter kan, satu Bison, satu Sudibyo. Anjing, menurutku keren banget, benar-benar harus menyembunyikan identitas Bison tuh. Seru tuh RP lu. Sampai detik ini belum ketahuan di situ Bison. Enggak lah, udah ketahuan gara-gara ini dong. Gara-gara Indopret apa sih bahasanya? Indopret darurat udah ketahuan dong. Oh iya, iya di momen itu ya. Di ending kan udah ketahuan. Yang waktu itu. Tapi lebih kesel sama WT atau sama Teteo? Enggak ada kesel. WT sumpah gak kesel sama sekali aku. Hama loh mereka Mas. Enggak, tidak, jujur tidak merasa kesel sama sekali atau tidak ada sedikit pun emosi sama WT enggak, karena dari sudut pandangku ya memang udah dari cara ber-RP-nya TIC kalah. Oh, oke. Dan cara mainnya WT menurutku benar, bukan yang pingin menang, tapi memang bagus nih, semua digerakin, semua dipusin, bla bla bla, banyak lini, menurutku oke gitu. Oke. Bukan yang adu debat kalah nembak, bukan yang kayak gitu. Iya. Kayak siapa? Kayak kawan, jing. Kalau ini gue Enggak Mas, sekarang gini deh Mas, kita bahas tentang RP ya Mas Tepe. Gila. Kan tadi gue bilang bosnya kalau misalkan gue jadi Mas Tepe yang apa yang dilakuin Mas Tepe di RP gue gak bisa. Mas Tepe bisa ngelakuin hal yang sama gak kayak gue ngelakuin? Gampang banget. Ngerusuh gitu, tembakin orang, bocetin orang. Ya bisa banget, Coba tapi gak sih? buat apa? Buat apa Itu bikin makanya. orang lain emosi? Sebenarnya emang gak bisa aja, cuman ya berlindung di balik kata gampang banget sebenarnya. Ini taruhan 10 juta. Kalau aku bisa ngelakuin 10 juta gimana? 100 juta deh. Oh, Gimana? jadi jauh. 10 juta. 100 juta, tembakin. 100 juta. Lo bayarin lo ya, Bet.
Ya lah, udah sih. Karena benar-benar gampang dan aku nggak mau ngelakuin karena nggak mau nyari musuh. Pikiranku bermain RP itu bukan cuma sekedar nyari temen di IC, tapi aku pingin dapat temen di OC juga. Tapi sebenarnya gue kayak gitu tuh baru tahun 2024 mas. Dulu gue main RP gak begitu. Udah sih 2 sebenarnya. tahun ngentot baru tahun 2024 gimana sih anjing udah mau 2 tahun. Ya maksud gue main tahun 2022, 2021 gak begitu sih sebenarnya gue. Terus Nah, apa yang buat lo begitu? Sama Apa El. kena drama circle juga? Gue kena drama circle dulu pas zaman kisah lah. Gue dulu sebenarnya kisah tuh gak terlalu toksik mas. Ketemu lah orang-orang yang benar-benar menurut gue tuh hama, dikit-dikit orang diajakin ini nih. Kebawa gue jadinya mas. Jadi bawaannya tuh setiap hari, ya udah yuk adu-aduan gitu loh. Nah, ada ego akhirnya. Jadi Kebawa cara dia- mainnya. Iya. Nah, pola pikir dia tuh gue males drama yang circle, gue mending drama patem. Iya kalau gue tuh Karena gitu. masih ada yang saling dukung. Kalau drama circle, karir lu dimatiin, udah lu mati. Lu mati. Nah kalau drama patem ya lu hancur di kota doang. Mentok-mentok lu diajakin COD. Kok ngeri? Menurut lo gimana RP-nya? Tadi Dia kan kamu. kita sempat nonton sedikit kan. Aku tadi kan nanya sebenarnya apa yang terjadi. Aku cuma tahu dari perspektif HT. Betul. Jujur aku nggak tahu perspektifnya G gimana. Ya, benar, Jadi, fair. Aku nggak bisa ngasih tanggapan dulu karena kalau aku cuma ngasih tanggapan cuma dari satu sisi kayaknya nggak fair. Betul. Enggak. Itulah pentingnya buat ngobrol dua belah pihak sebenarnya. Nah, aku benar-benar penasaran nih kalau dari sudut pandangnya G itu gimana sih? Atau sudut pandangnya polisi lah, jangan G. Ah. Itu kayak gimana sih? Apa yang terjadi atau apa yang mereka rasakan? Kalau tadi waktu di sebelum live streaming aku udah nanya nih sebenarnya apa yang terjadi, tapi itu kan sudut pandangnya HT nih. Betul, fair. Itu yang penasaran aku sebenarnya. Tadi sempat nontonin si G live juga kan. Iya. Dan aku tidak mendapat poinnya apa, kenapa kok dia sampai bahasanya sefrontal itu dan memilih untuk cabut. Itu aku masih belum dapat poinnya dari tadi. Aku coba tontonin gitu, nggak dapat poinnya. Why? Soalnya tadi juga sempat Kodelin mau ngajak ngobrol Discord kan sama beliau kan. Cuman beliaunya kayak aku lihat ya, kayak nggak mau gitu loh. Kayak katanya udah nggak perlu ngobrol sama aku, ngobrol sama petinggi-petinggi whitelistnya. Tapi yang aku jadi garis bawain kan beliau yang ngomong ya. Beliau yang ngomong, beliau yang speak up kan. Maksudnya daripada ada bola liar ke sana, mendingan ngobrol berdua, terus lurusin apa yang salah gitu. Karena menurutku Kodelin juga orangnya fair kok. Kalau misalkan ada yang salah dari HT, dia pasti ngomong. Pertanyaan untuk Mas P, kalau boleh tahu kenapa dulu nggak jadi masuk HT pas diajak nonton? Nah itu kenapa Mas? Jangan mas sama. Jangan Mas. Ntar dibilang ini RP yang cepat lagi. Enggak, aku jujur pertama kali berpikir itu mau di IME itu cuma buat fun-fun doang, nggak mau bikin nakama dan lain-lain itu nggak mau. Awal aku bikin nakama itu cuma sesimpel aku ketemu sama Papui, sama Jawa, abis gitu iseng, bikin klub yuk, asik kali. Itu cuma sebagai kasarannya satir atau sarkas. Dulu kan kita satu klub nih di IMC. Diseriusin sama mereka bangsat. Terus ada Juan, ada lain-lain. Udah aku jarang masuk kota. Abis itu masuk kota lagi, kita mau bikin nih apa namanya? Apa ya? Kok jadi serius? Ya udah aku bercandain lagi namanya nakama. Terus masa klub motor lagi terserah gitu. Akhirnya jarang masuk kota lagi sampai Juan telepon. Mas, ini namanya jadi nakama. Apa nih maksudnya nih? RP. Enggak. Aku bilang udah Mbak IC aja. Enggak Mas, ini harus diputusin sekarang. Kita mau bikin apa sih bahasanya mafia? Bukan mafia. Bahasanya mau bikin apa sih? Kayak Alstar itu apa? Kriminal Syndicate. Bukan. Gangster. Gangster. Kita mau bikin gangster. Aku bahasa nolakku. Oh ya udah kalau nggak mau klub motor aku nggak mau. Beneran dibikin dong klub motor anjing. Jadi sebenarnya cuma bercanda. Cuma dari omongan Asbun aja. Cuma dari omongan Asbun. Kok tiba-tiba udah kebikin nih. Aku seriusin lah. Tipis-tipis mau bikin RP yang gede apa. Gitu. Tapi bagus itu mas RP-nya tuh. Pas mau naik official tuh. Iya, emang panjang RP-nya. Kalau orang-orang kan bikin geng, ya udah bikin sekedar bikin geng kan. Tapi kalau nakama tuh dia bikin cerita dulu, dia bikin event, jadi dia nggak perlu grinding lagi buat dapetin duit kan. Bagus itu gua keren. Itu pure dari nakama tuh. Aku nggak. Itu dari nakama. Itu pure dari nakama. Oh, bagus itu. Nah kalau perihal lu nikah sama Jome mas? Iya, aku penasaran tuh kenapa bisa RP bucin lagi. Nggak ngerti. Jadi pertama kali not tuh, not nyamperin aku. Tiba-tiba ngaku ponakanku. Oke, dia pengen jadi ponakanku. Ambillah RP-nya. Terus katanya mau ngenalin. Terus
ya gaya-gaya gombalan pada umumnya aja. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu. Nikah yuk, kok sama Jome diiyain. Yang di Rocksoot. Iya. Nggak, maksudnya mau nikahnya kayak baca chat GPT gitu loh. Saya bernama Richard Wiseman aja. Dan aku nggak tahu, jujur awalnya nggak tahu Jome itu siapa, apakah dia streamer atau bukan, apakah dia kerjanya apa, jujur nggak tahu sama sekali aku. Ya cuma bercandaan gitu, dia diiyain, ya udah jadi RP-nya. Itu di saat putus atau misalkan kayak menghibur viewer tuh ada nggak sih chat di Discord dulu? Kita di kota kita bikin RP kayak gini ya. Dia punya istri anjing. Nggak ada. Masa gitu? Kok jadi lo yang jawab sih? Nggak ada. Gini, sebenarnya ada beberapa, aku bisa sebut kelompok aja ya. Pada saat RP Cikiwiri di jalan, ngajak Discord, kupikir mau ngobrol apa. Mau skrip RP, aku bilang, bos sorry. Menurutku serunya bermain RP itu Anjir, connect the kita dots. sepemikiran. Pemikiran. Nah, Nggak tahu kenapa kita sepemikiran. menurutku serunya bermain RP itu connecting the dots-nya. Aku bisa kaget dengan hal apa yang aku belum tahu sebelumnya. Kalau Ya. kita skrip RP, mohon maaf nih, aku udah main film. Lebih baik aku main film dibayar. Anjir, Setuju. bener lagi. Mahal. Ya, aku nggak nemu serunya kalau cuma acting doang. Nggak dapet feel Kurang RP ya, Mas, ya? of surprise-nya nggak Nggak dapet. dapet. Nggak dapet. Karena emang udah diatur dari awal dan siapa pemenangnya di akhir. Nah, aku nggak mau yang kayak gitu. Ini maksudnya tidak menyerang yang suka skip RP juga, itu terserah dia. Itu bebas. Terserah dia, itu Bebas. balik lagi. Kesenangan pribadi, kesenangan Benar. pribadi. Kalau kita nih kebetulan nih semua di sini Nggak emang suka. suka skip RP. Jadi deg-degannya tuh nggak ada karena gue udah tau endingnya. Iya, karena udah Iya, endingnya, jadi iya. udah tahu yang menang siapa, Ini hari kesini, alurnya siapa. Kita gini, hari kesini gini, ntar kita di akhir gini-gini. Ya udah. Kayak ngejalan ini nggak ada deg-degan, yang nggak ada apa sama sekali gitu. Nggak ada Karena gue surprise-nya, kan? pernah nggak skrip, Ah. gue di band anjir jadinya 3 hari. Maksudnya nggak skrip di band. Karena emang kadang kan RP itu timbul dadakan ya di otak kita. Iya. Ngejalanin satu misi waktu ngelawan polisi, kita mau ngusir polisi dari North, gue bikin lah aliansi, gue nggak lapor dulu sama admin. Ternyata aliansi itu nggak boleh gitu loh. Jadi harus lapor dulu. Jadi akhirnya gue libur tuh perkara itu. Karena emang dadakan aja, nggak ada di otak gue untuk skrip kayak ngusir polisi itu nggak ada. Keluarnya ya spontan aja gitu. Uhuy. Sama kayak Tanya Bella juga berarti ya. Tanya Bella kan gak ada skrip sama sekali kan itu. Nggak ada. Bedanya sama RP Maji sama Pela waktu itu bikin RP yang sampai nyerangkan Pol itu skrip kan. Makanya Makanya nggak kalau apa-apa. mati, makanya nggak apa-apa. Iya. Masa harus skrip mulu, nggak seru anjir. Iya nggak seru. Wih. Jujur sih nggak seru sih. Nggak seru kalau buat gua. Ya itu tadi karena Kurs. yang dicari RP itu dinamikanya. Mm-mm. Pada saat lawan RP-nya punya pemikirannya sendiri, kita punya pemikirannya sendiri, itu serunya. Garis besarnya ya, aku pingin RP bucin. Datanglah ke rumah bucinannya Richard gitu kan. Ternyata di sana itu yang rencananya bucin ada 1 orang atau 2 orang dari bedside lah. Pingin ngajak ngobrol. Nah aku kagetnya, yang jujur aku secara kaget secara OOC ya, kok ngegas. Marah-marah tuh dia tuh. Bukan marah-marah, agak tinggi terus agak cepet gitu. Dan kalau dari aku, secara IC kita nggak pernah bermusuhan loh. Secara IC kita nggak pernah ada masalah. Yang aku kagetnya, ya walaupun secara OC aku tahu kalau nih orang snitch lah, bahasanya nih orang yang ngebocorin IC Kiwir lah bla bla bla. Aku nggak peduli karena aku taunya dari OC. Kalau secara IC aku masih baik nih harusnya sama dia nih. Ya udah aku sampai bilang kita baik-baik aja kan, kita nggak ada masalah kan gituin. Tapi menurutku masih ngegas entah dia waktu itu lagi capek atau apa, tapi nadanya tinggi. Oke. Aku coba tenang-tenangin lah, jangan ngegas, kita masih temenan loh, masih temenan. Oke. Terus ada temennya satu pada saat kondisi udah kelar tuh bahas RP seriusnya, aku nyoba bercandain. Ada temennya satu tiba-tiba ngomong, makanya lu kalau nyetir kalau lagi naik motor pakai helm biar kalau jatuh nggak bodoh kayak sekarang. Hah, apa? Jadi aneh, nggak masuk konteks sama sekali. Hah? Intinya dia bilang kalau naik motor harus pakai helm biar kalau jatuh nggak bodoh gitu. Tapi nggak ada konteksnya. Itu yang bikin rame gitu. Karena nggak sesuai konteks aja. Kalau by RP bener, aku anak motor diingetin pakai helm, bener. Tapi konteksnya nggak ada, tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jangan bodoh gitu ya? Ya, jangan bodoh, nanti nge-lag katanya gitu. Itu yang bikin aneh, konteksnya itu pakai helm. Terus kalau yang sempet rame takut CK, Aduh. Kok digerogotin dramanya? gue pengen CK soalnya.
tapi gue mau cerita yang bagus. Soalnya gue pernah main di satu server, emang gue jadi polisi dan rulesnya itu kalau keluar polisi harus mati karena takut bocorin informasi. Ya. Tapi gue mau semua baik cerita. Gue buron dulu lah, ketangkep dulu lah, mau matiin gue nggak apa-apa. Ini pernah kejadian, akhirnya polisi ngambek gara-gara nggak mau bikin cerita. Maunya ya keluar polisi lo harus mati. Oke. Menurut lu gimana, Mas? Nah ini kita bahas dulu masalah itu dulu ya, yang kita bahas ya. Yang menurutku harus ada obrolan OC dulu, bukan skrip ya, tapi lebih ke satuin visi misi dulu. Kayak aku pengen bikin ceritanya lebih panjang, udah sebatas itu aja.